Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Citizen, bareng sama Boy Umar. Nah, tebak nih, saya lagi di mana? Saya lagi di dalam mobilnya Komandan Sektor 21 Kolonel Infanteri Yusef. Kita akan inspeksi ke salah satu pabrik di daerah Cimahi Selatan. Nah, di sebelah saya kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya dengan komandan kita, Kolonel Yusef. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Gimana, Dan? Sehat? Sehat. Gimana? Nah, apa yang mau tanya? Yang ini rencananya kita sekarang ini mau apa nih, Dan? Hari ini nih? Nah, kita sekarang mau ke satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan, yaitu pabrik coklat. Pabrik coklat. Karena dalam minggu-minggu kemarin ada pengaduan masyarakat bahwa pabrik coklat tersebut masih membuang limbahnya dalam keadaan kotor. Oh gitu. Coklat airnya, terus juga lingkungannya, masyarakat sekitarnya merasa terganggu dengan bau yang keluar. Yang ketiga, kebisingan dari pabrik itu. Kita akan lihat sejauh mana pengelolaan pabrik itu berjalan nanti. Oh gitu, Dan ya. Nah, kalau misalkan terbukti seperti laporan dari masyarakat sendiri, tindakan dari Sektor 21 sebagai komandan apa tuh biasanya? Misalkan terbukti. Iya, kalau terbukti, ya yang pertama jelas kalau dia masih membuang air, apalagi air limbah kotor ya, apalagi mungkin tidak ada ipalnya atau ada ipalnya tidak dikelola dengan baik, ya itu saya pikir udah cukup lah peringatan itu untuk pabrik-pabrik yang ada di sektor saya atau di semua Jabar ini, karena Citarum Harum ini udah berjalan tahun ketiga kan, artinya udah paham dia, berarti dia bandel, ya akan saya tutup aja lubang pembuangannya. Gitu. Karena sesuai dengan Perpres nomor 15 tahun 2018 di pasal 2 ayat 9, pasal 9 ayat 2 itu menyatakan bahwa Satgas berwenang untuk menutup sumber-sumber pembuangan limbah. Artinya ya kita tutup dulu. Sejauh mana mereka pabrik itu nanti bisa mengelola limbahnya dengan baik, laporkan lagi ke saya. Kalau udah baik ya kita buka lagi. Kita buka. Iya, udah tidak mencemari lagi sungai nantinya ya. Oh gitu, Dan. Oke, Dan. Terima kasih ya, Dan. Ya. Nah, itu dia Citizen. Udah ngobrol-ngobrol dengan komandan, kita menuju ke lokasi sekarang. Lokasinya kita kasih lihat lokasinya. Nah, kita menuju ke lokasi. Sebentar lagi kita nyampe. Nanti kita sambung lagi, oke? Nah, Citizen, sekarang kita sudah nyampe di lokasi pabrik yang disuspek dari laporan daripada masyarakat kepada Sektor 21 bahwa ada pengolahan limbah yang tidak sesuai dengan aturan. Tapi kita lihat dulu ya. Kita nggak bisa langsung menjudge, kita melihat dulu semuanya seperti apa. Oke? Kita langsung aja. Kita sudah nyampe di lokasi. Sekarang saya bareng komandan untuk menuju ke sana. Sip, nanti kita lanjut lagi, oke? Nah, Citizen, sekarang kita udah bareng sama komandan juga, sama para jurnalis juga. Kita mau inspeksi ke daerah sini seperti apa. Ayo, langsung aja. Saya Pak. Sombing. Pasti durian. Kita ke sana, kita ngobrol. Kalau nggak ada bosnya, yang bertanggung jawab siapa dia? Ya, siap. Bisa ngomong. Provinsi daerah Cimahi, dan saya nggak bisa udah satu, mohon maaf, kami dari PT Cipta Aneka Pangan Prima yang sudah bergerak sekitar 10-11 tahun yang lalu di sini. Perlu kami jelaskan dari awal pada pertengahan Mei atau Juni ya. Pada pertengahan Juni itu kami kalau ada beberapa dari warga
terhadap mengenai bau yang di sini yang dihasilkan dari produksi. Ada mobil Pada saat itu telah menindaklanjuti itu telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas LH Kota Cimahi. Iya. Dari hasil pemeriksaan disarankan untuk melakukan uji baku mutu. Sekarang Kami kita ada berada langsung melakukan penunjukan terhadap PPIT Produksi Indonesia untuk melakukan penunjukan baku mutu. Kemudian masih bermasalah, Pak. Nah, setelah itu kami tidak lanjuti dengan permohonan fasilitasi untuk mediasi di kelurahan. Setelah fasilitasi mediasi di kelurahan, kesepakatan dengan warga, kemudian adalah kesepakatan yang kami buat antara warga dengan perusahaan. Itu kemudian berjalan, kami melakukan perbaikan. Setelah kami melakukan perbaikan, sebelum waktu jatuh tempo tanggal 23 Agustus, kami melakukan pengujian baku mutu lagi di melalui Skovindo. Itulah kesaran warga. Dan setelah keluar hasil draftnya, itu menunjukkan masih di bawah baku ambang batas, Pak. Pak Cimahi, silakan mungkin apa saya biar dengar dulu. Kenapa saya menginisiasi Pak sebagai kasih finalisasi administrasi? Beberapa waktu yang lalu memang kami menerima surat dari ini Pak Sibian dan Dekan ini sebagai kuasa hukum dari PT Cipta Rumah. Bagaimana tadi dikatakan bahwa memang ini ada permohonan perlindungan hukum. Memang ini kami sempat menelaah ini juga dan juga sempat berkoordinasi juga dengan Kota Cimahi, karena pada dasarnya ini lokasinya itu ada di wilayah administrasi Kota Cimahi dan itu memang menjadi kewenangan Kota Cimahi, baik dari sisi izin lingkungannya atau izin PPLK lainnya. Dan saya terkoordinasikan ternyata memang ini sudah ditangani sesuai dengan SOP jangka waktu 2 bulan untuk pihak perusahaan mengurangi kemiskinan dan kemiskinan. Nah, setelah berjalan 2 bulan, kemudian pihak perusahaan melakukan uji lagi, Pak. Dari hasil ujinya itu masih di bawah. Itu mungkin Pak. Ada lagi yang lain mungkin? Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati para bapak-bapak, staf perusahaan, nggak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, ibu bapak dari LH Provinsi maupun Kota Cimahi, rekan-rekan wartawan semua yang saya hormati dan semua yang ada di sini. Saya Ronald Yusef, Pak, mungkin baru ketemu sekarang ya. Ronald Yusef, saya dan Sektor 21 Satgas Citarum Harum. Saya berharap yang ada di perusahaan ini udah paham tentang Citarum Harum program itu. Udah paham belum, Pak? Kalau belum paham saya jelaskan sekarang. Udah pernah kumpul, udah pernah dengar, atau sama sekali belum pernah dengar ada Satgas Citarum Harum? Dan Satgasnya siapa? Dan Satgas Citarum Harum siapa? Berarti tidak tahu. Bapak hukum ya? Iya. Tahu dan Satgas Citarum Harum siapa? Dan Satgasnya bukan langsung presiden ya, Pak. Kementerian lingkungan itu kementerian. Berarti tidak paham. Saya jelasin biar agak panjang, biar jelas paham, sehingga apa yang saya sampaikan ngerti. Citarum Harum itu kelanjutan dari program Citarum Bergetar, Citarum Bestari dan seterusnya yang udah puluhan tahun yang lalu dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Tapi karena 2017 Citarum itu menjadi viral, menjadi sungai terkotor dunia, maka tugas ini diambil oleh pemerintah pusat. Tahun 2018 bulan Maret, Presiden mengeluarkan Perpres tentang Citarum Harum, kembalinya ekosistem Das Citarum. Dan Satgas itu adalah Gubernur Jawa Barat. Tadi yang saya tanyakan dan Satgas. Dan Satgas itu Gubernur Jawa Barat. Apa ya?
dibantu oleh 2 wakil bidang ekosistem Pangdam 3 Siliwangi, wakil bidang hukum Kapolda Jabar. Pelaksana di lapangannya adalah dan sektor. Ada 23 sektor. Jadi atau 23 dalam sektor dijabat oleh para kolonel. Sektor 1 mulai dari Cisanti sampai Muara Gembong itu dibagi-bagi. Sungai Citarum itu ada 20 kilo, 15 kilo, 1 sampai 20 di situ. Sektor 21 saya. Tempatnya adalah Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Itu anak-anak sungai, cucu sungai, cicit sungai dan seterusnya. Sektor 22 adalah Kota Bandung, anak sungai di Kota Bandung. Sektor 23 pembibitan yang ada di Cisanti. Itu yang dilakukan. Itu susunan organisasinya. Jadi kita payungnya adalah Perpres nomor 15 tahun 2018. Itu payung hukumnya. Sehingga semua instansi, semua kementerian itu membantu ke situ semua. Paham ya? Itu dulu. Paham. Tugasnya adalah mengembalikan ekosistem Das Citarum. Jadi tidak boleh ada lagi satu tetes pun limbah yang masuk ke Das Citarum. Das Citarum itu mana aja? Yang mulai Citarum Inti, anak-anak sungai Citarum, cucu sungainya, cicitnya dan seterusnya. Nah, di tempat saya, pabrik itu sektor 21, Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, kurang lebih ada 310 pabrik. Sebagian besar adalah pabrik kain atau ada tekstil semua, hampir rata-rata tekstil. Ada satu coklat yang ada di Ciares sana di Momentoha, itu masuk ke sektor saya juga. Semuanya perizinan pabrik pada saat mulai membuka pabrik itu ada di situ tentang pengelolaan limbah. Ya Bu ya, harus ada kan? Itu syarat utama. Ada yang buka pabrik tahun 80, ada yang tahun 90, ada tahun 2000. Intinya adalah semua harus syaratnya mempunyai IPAL. Sekarang saya tanya, di sini punya IPAL enggak? Tutup aja Bu, selesai. Apalagi kalau nggak punya IPAL gimana? Semua harus punya IPAL. Jangankan ini, rumah tangga aja sekarang pakai IPAL nggak? Rumah tangga pakai IPAL nggak? Kita buat IPAL nggak? Saya sama yang di Cimahi ini. Kita buat safety tank komunal itu udah ada ratusan di Cimahi ini. Untuk limbah rumah tangga, untuk air mandi, untuk cuci kakus. Pabrik nggak punya IPAL, kebangetan. Ini tutup aja, sampai dia punya IPAL. Sekarang yang punyanya. Daripada begitu sih. Kalau bau ya coklat itu saya pikir nggak terlalu ini lah. 90% orang suka coklat, 1-2 orang aja yang tidak suka coklat. Kalau masalah bau coklat ya saya akan kembalikan lagi ke masyarakat nanti, karena kita bapak buat pabrik di sini ada perizinan kepada masyarakat. Ada kan? Tanda tangan masyarakat sekitar itu, ya kan? Nah, kenapa belum mengizinkan kan gitu? Kalau masalah bau saja, karena itu sulit untuk kita elakkan. Tapi kalau masalah visi, bapak jagonya udah. Bapak pura-pura aja nggak tahu itu. Bapak lebih jago dari saya. Tapi kalau masalah limbah kotor keluar, itu urusan saya. Kalau tidak bersih ya saya tutup. Paham ya Pak ya? Ada lagi? Jadi jelas semua. Mari kita saksikan hari ini. Tugas saya dulu. Ibu secara administrasi di lapangan silakan. Nanti apa langkah-langkah Ibu silakan dikomunikasi dengan baik. Saya tidak mau pabrik ini tutup karena menyangkut nyawa banyak orang di sini. Tapi juga saya tidak mau pabrik ini semena-mena melakukan produksi merusak lingkungan. Kita harus menang semua. Paham ya Bu ya?
Nah, Citizen, tadi kita sudah langsung inspeksi bersama komandan, saya di mobil komandan tadi ke perusahaan pabrik coklat yang ada di Cimahi Selatan. Ternyata setelah kita lihat kesimpulannya adalah di sini tidak ada ipalnya. Ipalnya itu adalah jadi untuk pengolahan limbah dia tidak ada ipalnya. Dengan alasan ini karena limbah domestik kata seperti itu. Akan tapi komandan tetap melakukan satu penyuluhan tindakan tegas bila tidak ada ipal otomatis saluran pembuangan yang keluar limbah produksi ini akan ditutup. Seperti itu. Yang kedua adalah juga ada dari laporan dari masyarakat sekitar sini, katanya ada bau dan kebisingan. Ya bau jelas karena ipal tidak ada, gitu otomatis. Tapi kebisingan ini ternyata pihak dari perusahaan juga agak sedikit sudah melakukan kooperatif. Yang diduga oleh suspek oleh perusahaan kebisingan itu dimulai dari ada kompresor atau kondensator yang ada sebelah sana di dalam sudah ditutup. Ternyata ada lagi kebisingan, jumlah kebisingan yang lain ada yang di atas sebelah sana. Tadi kita udah ke sana, dan itu akan dilakukan peredaman seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah baik pabrik di sini Citizen harus tahu bahwa setiap pabrik ataupun masyarakat sekitar untuk di program Citarum Harum ini harus menggunakan IPAL, baik itu limbah domestik ataupun limbah perusahaan. Oke, nanti kita lanjut ya liputan berikutnya ya. Bersama saya, Boy Umar, dan tim jurnalis saya juga yang lainnya. Dan ada foto di sana. Semuanya di sini. Ya baik, terima kasih. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Sektor 21 melaksanakan pengecekan ke satu perusahaan, yaitu perusahaan coklat yang bernama PT Cipta Aneka Pangan Prima yang berada di Kelurahan Melong, Kota Cimahi, di mana seminggu yang lalu saya mendapat laporan dari masyarakat ada keluhan masyarakat tentang PT tersebut, sehingga pada hari ini saya cek ke lapangan benar enggak keluhan tersebut. Keluhannya antara lain yang pertama adalah bau atau harum coklat. Nah, itu memang namanya pabrik coklat ya pasti terasa lah ya, terasa baunya coklat. Nah, ini yang harus kita cari solusinya dengan LH, tadi kita ada diskusi. Yang kedua tentang bising dengan mesin kompresor, mendengung ke dengarannya ke warga. Ini udah kita komunikasikan dengan staf di sini, akan dibuat peredam nantinya, sehingga diharapkan tidak ada lagi suara dengungan itu terdengar oleh masyarakat sekitar. Tuh. Yang ketiga berkaitan dengan Citarum Harum, saya mengecek langsung masalah pembuangan limbahnya. Memang benar di perusahaan coklat ini tidak seperti perusahaan tekstil, tapi masih ada air bekas cucian alat, cucian perlengkapan, cucian coklatnya itu sendiri yang masih berwarna coklat. Nah, harusnya pabrik tersebut sudah mempunyai IPAL. Pabrik ini harusnya sudah mempunyai IPAL karena sudah berjalan 10 tahun. Tapi sampai saat ini setelah saya cek tidak mempunyai IPAL. Sehingga saran saya kepada staf pabrik ini untuk disampaikan kepada pemilik pabriknya untuk segera membuat IPAL. Nah, untuk menunggu itu, karena tadi pagi juga saya dapat video tentang limbah berwarna coklat yang dibuang ke sungai atau selokan yang ada di belakang pabrik ini. Sementara pembuangannya atau lubang pembuangan limbah tersebut akan kami tutup atau kami cor, ada 2 titik, menunggu hasil sampai pabrik tersebut membuat IPAL. Nanti setelah IPAL-nya jadi, sudah dikelola dengan baik, baru lubang pembuangan itu kita buka kembali. Itu hari ini di pabrik coklat ini. Ada yang tanya lagi? Tadi kedatangan bersama LH itu kolaborasinya bagaimana? Nah, kalau dengan LH udah jelas, saya pada saat mau berangkat sini kemarin udah saya telepon Kepala Dinas LH, baik Provinsi, Bu Primo maupun Kota Cimahi, Pak Roni, karena dua pejabat tersebut ada rapat di tempat masing-masing sehingga diutus stafnya ke sini. Jadi ini udah sama-sama, kita akan cek sama-sama sehingga penanganannya baik administrasi maupun
pelaksanaan di lapangannya nanti akan berjalan beriringan ya sama-sama. Nah ya, jadi terus terang aja sektor 21 itu kan rata-rata pabrik itu adalah pabrik tekstil. Kita fokusnya di pabrik tekstil. Karena pabrik tekstil itu yang membuang limbah luar biasa. Beribu-ribu kubik tiap harinya, tiap semuanya itu. Jadi pabrik-pabrik seperti pabrik makanan, coklat dan sebagainya belum tersentuh. Banyak juga yang belum tersentuh sebetulnya. Ada rumah sakit, ada hotel, dan lain sebagainya. Nah, ke depan kita akan satu-satu kita tata. Nah, salah satunya adalah pabrik makanan ini, dalam hal ini coklat ini. Kita akan mulai sisir nanti, satu-satu kita ingatkan untuk semua sama-sama melakukan ekonomi yang modern lah, ekonomi yang menguntungkan semua pihak, ekonomi yang tidak merugikan salah satu pihak. Masyarakat bisa kerja di sini, punya pabrik, pemilik pabrik juga punya untung, lingkungan juga aman dari kotoran limbah-limbah yang dibuang oleh pabrik itu yang kita harapkan nantinya. Ya, cukup ya. IPAL itu dikhususkan untuk yang limbah-limbah kayak tekstil apa segala macam yang menyebabkan si air dan sungai itu jadi berwarna segala macamnya. Tadinya kami berpikir bahwa nanti kami tidak mengeluarkan limbah seperti itu, jadi kami hanya pencucian alat saja gitu kan. Tapi ternyata memang itu salah satu kewajiban juga gitu loh, salah satu kewajiban juga kita harus mempunyai IPAL, terlepas dari yang dibuang atau tidak bagus atau tidaknya kan kami tadi nggak paham. Tapi kalau misalkan itu merupakan satu kewajiban dan perpresnya sudah ada, ya kami harus jalankan mau tidak mau gitu. Itu aja. Terima ya Pak ya, untuk sekarang kan ditutup ya Pak ya. Ya. Kedepannya seperti apa Pak? Kedepannya kami langsung Perbaiki ya Pak. Perbaiki. Ini ada arahan untuk membuat gitu dari awal pembentukan atau dari produksi. arahan sih tidak, cuma saran sih ada, tapi belum menyentuh ke kewajiban harus bikin gitu loh. Harus bikin gitu. Karena memang kami limbahnya ya itu hanya hasil cucian saja sama drainase yang dibuang ke sungai itu hanya itu. Kalau untuk hasil cucian itu Pak, biasanya berapa sih Pak per hari itu Pak? Berapa kali cuci atau apa yang dilakukan? Ya tergantung dari alatnya ya. Ada yang tiap hari ya kayak ember bekas gula itu kan harus tiap hari juga dibersihkan. Tapi kotorannya sih tidak banyak sih. Banyak Pak. Oke ya, sudah. Pak, nama lengkap sebagai apa jabatan Pak? Saya Nanang Wahyu sebagai kepala produksi. Nanang Wahyu. Ya. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak. Bos, pipa panas. Oh, pegang, tapi kalau coba-coba nggak apa-apa. Ini apa? Sirtu. Ini yang ada di situ yang ada di sebelah sana. Boleh. Bandung halangin terus. Setelah ipalnya dibuat, pokoknya kalau nunggu Tadi ada tangkul pernah dua. Oh, kan? Udah? Ya, udah kemenang. Lanjut. Oke, lanjutin.
Pakai batu, Bang. Nanti pakai karung di dedet. Yang batu-batu di masukin tembak. Udah tadi di karung. Bang. Batu, Pak. Lagi kena air jebol tuh. Tenggelam nih, Bang. Terus ke dalamin. Karena kasut lagi kedua dan 14. Mainnya aku. Bisa aja komandannya. Plat gitu loh. Makanya dipisah ya. Akhir kan ya. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold.